Saya sering merenung, mengapa banyak orang zaman sekarang begitu mudah menyimpulkan bahwa leluhur Jawa itu tidak sembahyang hanya karena cara mereka berbeda dari praktik agama formal hari ini? Saya tidak sedang ingin membenturkan, tapi saya ingin mengajak Anda berpikir lebih dalam. Karena saya merasa ada sesuatu yang selama ini tertutupi oleh kabut dogma dan kebiasaan. Seolah-olah yang tidak melakukan sholat 5 waktu, pasti tidak sembahyang. Seolah hanya ada satu bentuk beribadah yang sah. Padahal, apakah kita benar-benar tahu apa itu sembahyang? Antara kata dan makna. Mari kita mulai dari kata. Sembahyang adalah kata yang sudah lama hidup dalam bahasa Jawa, Bali, dan berbagai bahasa lokal Nusantara. Sembah berarti menghormat, menyembah. Hyang berarti sang ilahi, Tuhan yang Maha Suci. Jadi sembahyang adalah sikap hati dalam menyembah Tuhan. Bukan soal gerakan, bukan soal bacaan, tapi soal rasa dan arah hati. Sementara sholat, secara lafziyah klasik, kata sholat di masa Nabi Muhammad SAW memiliki makna utama sebagai doa, sebelum kemudian menjadi bentuk ibadah ritual yang kita kenal sekarang. Jadi, sholat adalah doa, dan doa adalah komunikasi antara hamba dan Tuhan. Bentuknya bisa berbeda, tapi intinya adalah sambungan hati. Dan ketika seseorang berdoa, seharusnya ia berada dalam keadaan sadar penuh, sadar kepada siapa ia sedang berbicara, kepada siapa ia memohon, seberapa tulus isi hatinya. Bukan sekadar membacakan ulang hafalan yang telah diucapkan ribuan kali, tapi tanpa dihayati maknanya. Karena doa tanpa kesadaran hanyalah suara, dan suara tanpa rasa tidak akan pernah sampai ke langit. Leluhur kita sangat memahami ini. Maka mereka lebih memilih diam dan menyepi, sebab dalam keheningan mereka bisa benar-benar merasa, aku ini siapa dan kepada siapa aku kembali. Jadi sebenarnya, secara makna, sembahyang dan sholat itu satu arah. Penghambaan diri kepada Tuhan. Lalu mengapa kalau orang tidak sholat seperti aturan dalam Islam, dia langsung divonis tidak bertuhan? Tidak sembahyang? Bahkan dianggap sesat? Ini yang saya kira perlu kita luruskan bersama. Coba bayangkan ini. Seorang nenek tua duduk bersila di pinggir sawah, memejamkan mata, memegang bunga melati, dan bibirnya bergetar pelan melafalkan doa dalam bahasa halus. Seorang kakek bangun dini hari, berjalan ke mata air di balik bukit, duduk menyepi, memusatkan diri, menyatu dengan alam, dan memohon petunjuk dari Gusti. Seorang ibu di rumah menyalakan kemenyan, bukan untuk menyembah setan, tapi untuk menghadirkan suasana khusyuk sebelum berbicara kepada Tuhan dengan bahasa hati. Itu semua adalah bentuk sembahyang, tapi karena tidak ada ruku dan sujud seperti dalam sholat, dianggap tidak sah. Padahal, bukankah yang terpenting adalah sambungan batin antara manusia dengan Gusti? Inilah yang sering saya ulang-ulang. Leluhur kita tidak membangun hidup di atas dalil, tapi di atas rasa. Mereka tidak banyak debat soal hukum, tapi mereka menghidupi nilai-nilai adil, jujur, andhap asor, hormat pada orang tua, cinta pada alam. Dan dalam filsafat Jawa, hidup yang penuh tata krama dan welas asih itulah bentuk tertinggi dari sembahyang. Bahkan orang-orang tua di desa sering bilang, kowe sembahyang yanduk, nek uripmu wis bener, nyekek ora, ngomong apik, tumindak becik, iku sembahyangmu sing sejati. Maksudnya, kalau hidupmu sudah benar, tidak menyakiti, berkata baik, berperilaku baik, itu adalah sembahyang sejati. Mereka tidak pernah mengutip ayat atau hadis, tapi dari sikap hidupnya,
terasa sekali bahwa mereka hidup dalam kesadaran spiritual yang tinggi. Mungkin Anda pernah lihat orang Jawa zaman dulu sembahyang dengan sesaji, dupa, bunga, dan air. Banyak orang zaman sekarang langsung menuduh itu musyrik. Tapi mari kita berhenti sejenak dan berpikir logis. Apakah mereka menyembah bunga? Apakah mereka sujud pada dupa? Tentu tidak. Bagi leluhur kita, semua itu hanyalah simbol. Bunga melati misalnya, lambang kesucian. Air bersih, lambang pembersih jiwa. Dupa, lambang kehusyukan dan pengharum hati. Semuanya adalah sarana untuk menghadirkan rasa. Bukankah dalam agama formal pun banyak simbol? Air wudhu, pakaian putih, kiblat, suara azan. Semua itu simbol. Lantas mengapa simbol dari satu tradisi dianggap suci, sementara simbol tradisi lain dianggap sesat? Izinkan saya bicara agak jujur. Ada orang yang setiap hari sholat 5 waktu, tapi begitu selesai sholat, langsung mencaci, menyindir, bahkan membenci orang yang berbeda. Ada juga orang yang tidak sholat dalam bentuk gerakan fisik, tapi hatinya lembut, penuh kasih sayang, tidak pernah menyakiti, dan hidup dalam keheningan spiritual. Pertanyaannya, mana yang lebih dekat dengan Tuhan? Saya tidak sedang menilai siapa benar, siapa salah, tapi saya ingin mengajak kita berpikir ulang. Apakah Tuhan hanya melihat gerakan atau melihat isi hati? Leluhur Jawa percaya, rasa adalah jalan menuju rosoing urip, kesadaran hidup yang dalam, yang terhubung langsung dengan Sang Hyang Tunggal. Leluhur kita tidak menghafal ayat-ayat suci, tapi mereka menghayati hidup dengan penuh hormat. Mereka tidak membaca kitab suci dengan suara keras, tapi mereka membaca isyarat alam, membaca rasa, membaca laku. Contoh, ketika melihat daun gugur, mereka merenung. Itu pertanda bahwa semua yang hidup pasti akan kembali. Saat mendengar gemericik air, mereka merasa, begitu sejuknya hidup jika mengalir, tidak memaksa, tidak melawan takdir. Apakah itu bukan bentuk sembahyang? Mereka tidak menyebut nama-nama Tuhan dengan keras. Tapi setiap tarikan napas, setiap langkah adalah pengingat akan kebesaran Sang Pencipta. Leluhur Jawa mengenal siraman roso. Ini bukan mandi biasa, tapi pembersihan batin. Dilakukan dalam keheningan, mandi di mata air sambil memohon maaf, memohon kekuatan, dan meninggalkan segala kotoran batin. Ini biasa dilakukan menjelang hari-hari penting. Entah untuk anak yang akan menikah, atau saat seseorang merasa hatinya gelisah dan ingin bersih kembali. Siraman bukan sekadar membasuh badan, tapi membersihkan jiwa. Dan saya yakin, ini adalah bentuk sembahyang yang sangat menyentuh, bahkan mungkin lebih dalam dari ritual formal yang terburu-buru. Saya ingin cerita sedikit soal perempuan. Banyak perempuan setelah melahirkan, bingung. Kalau sudah selesai nifas, harus mandi wajib atau gimana? Secara agama formal, memang ada mandi wajib. Tapi leluhur Jawa juga punya caranya sendiri, siraman resik. Ini bukan hanya mandi, tapi perayaan. Pembersihan lahir dan batin, diberi bunga, didoakan keluarga, disambut dengan syukur. Sebab bagi orang Jawa, seorang perempuan yang habis melahirkan sedang dalam kondisi paling sakral. Ia baru saja menjadi perantara lahirnya nyawa baru. Leluhur kita tidak menyuruhnya tergesa-gesa melakukan ritual, tapi justru menyuruhnya tenang, kembali menyatu, dan menjalani masa resik dengan khidmat. Bukankah ini bentuk sembahyang yang sangat menyentuh jiwa? Mengapa leluhur kita tidak menyebutnya sholat?
karena mereka tidak berbahasa Arab. Tapi bukan berarti mereka tidak berdoa. Mereka menyebutnya sembahyang, semedi, tirakat, ngiloroso, dan ingat, Tuhan dalam bahasa Arab disebut Allah, tapi dalam bahasa Jawa disebut Sang Hyang. Di Bali disebut Ida Sang Hyang Widi. Di Batak disebut Mula Jadi Nabolon. Di Sunda disebut Batara Tunggal. Tapi semua mengarah ke satu, Yang Maha Esa. Jadi kalau seseorang menyebut Sang Hyang atau Gusti, lalu Anda bilang dia tidak bertuhan, itu seperti orang Prancis bilang orang Indonesia tidak bertuhan karena tidak menyebut Dieu, Tuhan dalam bahasa Prancis. Saya mengatakan ini bukan untuk membantah agama manapun. Justru saya ingin kita semua, apapun agama dan kepercayaan kita, belajar melihat dengan rasa, kalau Anda sholat, lakukan dengan khusyuk, penuh cinta. Jangan menghina mereka yang caranya berbeda. Kalau Anda sembahyang dengan cara leluhur, lakukan dengan tulus, tanpa rasa benci pada yang lain. Karena hakikatnya, semua yang tulus sedang dalam perjalanan menuju satu titik, Tuhan yang Maha Esa. Kadang saya merasa sedih. Bayangkan bagaimana leluhur kita disalahpahami, dituduh musyrik, dianggap tidak sembahyang, padahal mereka hidup dengan sangat halus. Mereka tidak membenci. Mereka tidak saling hujat. Mereka tahu cara menjaga keharmonisan dengan alam, dengan sesama, dan dengan yang tak kasat mata. Saya membayangkan seorang simbah saya duduk di depan tungku, membakar kayu, sambil bergumam, "Ya Gusti, kawula nyuwun pangapura." Bahkan suaranya tidak terdengar, tapi saya yakin Tuhan mendengarnya, dan saya yakin itu adalah sembahyang yang paling suci. Kadang kita lupa bahwa leluhur kita bukan hanya mewariskan budaya, tetapi juga hikmah. Di balik tarian tradisional, upacara adat, sesaji, hingga tembang macapat, semua itu bukan hanya tontonan, tapi juga bentuk doa, bentuk sembahyang yang sangat dalam. Coba perhatikan tembang-tembang Jawa seperti Dandang Gula, Kinanti, atau Pangkur. Di balik nadanya yang lirih dan lembut, tersembunyi ajaran hidup. Tentang bagaimana manusia harus hidup selaras, menjaga hati, menahan diri, dan tidak rakus. Semua itu bagian dari sembahyang. Karena sembahyang bukan hanya soal memuja Tuhan, tapi juga memuja nilai-nilai Tuhan. Kasih sayang, ketenangan, kesabaran, dan kejujuran. Saya kadang berpikir, mengapa leluhur Jawa tidak memaksa anak-anaknya untuk sembahyang seperti yang mereka lakukan? Jawabannya mungkin karena mereka percaya, rasa itu tidak bisa dipaksakan. Rasa harus tumbuh dari dalam, bukan dari ketakutan akan neraka, tapi dari kesadaran bahwa hidup ini adalah titipan. Dan setiap yang hidup akan kembali pada asalnya. Coba Anda perhatikan, leluhur kita tidak marah kalau cucunya belum bisa tirakat. Mereka tidak menghukum kalau anaknya belum paham makna tapa brata. Mereka hanya memberi contoh lewat sikap dan laku hidup, karena mereka tahu laku lebih tajam dari kata-kata, dan rasa lebih kuat dari dogma. Zaman sekarang banyak yang alergi dengan ajaran leluhur. Ada yang menganggap semua itu klinik, tahayul, tidak ilmiah. Tapi di saat yang sama, kita menyaksikan hidup makin bising, hati makin cemas, dan manusia makin haus ketenangan. Padahal dulu, orang Jawa hanya dengan duduk diam di bawah pohon pisang bisa menemukan damai. Dulu,
Mereka hanya menatap bintang sambil ngudar rasa, dan mereka merasa cukup. Hari ini kita punya gadget canggih, media sosial, ribuan buku, tapi hati kita gelisah. Mungkin karena kita kehilangan satu hal, sembahyang dengan rasa. Saya tidak sedang mengajak Anda memakai kemben, bakar kemenyan, atau duduk di gua seperti orang dulu. Tapi saya mengajak Anda menghidupkan lagi jiwa dari ajaran mereka. Bukan bentuk luarnya, coba kita refleksi. Saat kita bicara dengan orang tua, apakah hati kita lembut? Saat kita makan, apakah kita sadar siapa yang menanam, siapa yang memasak? Saat kita marah, apakah kita ingat bahwa diam kadang lebih menyembuhkan? Itulah sembahyang dalam versi leluhur kita. Kesadaran utuh atas hidup. Banyak orang hari ini melakukan ibadah seperti beban. Waktu sholat jadi rutinitas terburu-buru. Doa jadi formalitas. Zikir jadi seperti hitungan target. Leluhur Jawa tidak mengenal konsep seperti itu. Bagi mereka, sembahyang harus membebaskan, bukan membelenggu. Ketika seseorang duduk semedi, ia tidak dihitung waktunya, tidak diukur jumlahnya. Yang penting adalah, apakah batin sudah menyatu, apakah nafas sudah tenang, apakah pikiran sudah jernih, karena hanya dalam keheningan, suara Gusti bisa terdengar. Tuhan tidak butuh sujudmu, tapi butuh lembut hatimu. Tuhan tidak akan bertambah mulia karena kita sujud. Tuhan juga tidak berkurang kuasanya kalau kita lupa berdoa. Yang butuh adalah kita. Tapi kalau sujud hanya membuat kita merasa lebih benar, lebih suci dari orang lain, maka sujud itu bukan lagi sembahyang, tapi kesombongan dalam bentuk ibadah. Leluhur kita tidak seperti itu. Mereka selalu berkata, kowe ora perlu rame-rame sembahyang. Neng yen uripmu iso damai lan gawe tentrem wong liya, kuwi luwih agung timbang sujudmu sing atusan. Itu maksudnya, kamu tidak perlu pamer ibadah. Tapi kalau hidupmu bisa membawa kedamaian dan ketentraman, itu lebih mulia dari ibadahmu. Semua agama punya jalan, semua budaya punya laku. Semua manusia punya cara. Yang membuat kita sesat bukan karena jalannya beda, tapi karena kita saling menuduh dan mencaci. Saya percaya, jika seseorang benar-benar tulus, meski ia hanya berdoa dengan bahasa hati, meski ia hanya diam di bawah pohon sambil menangis, Tuhan akan tetap mendengarnya. Karena Tuhan tidak terikat bahasa, tidak butuh simbol, tidak tinggal di tempat tertentu. Tuhan ada dalam setiap hati yang bersih, dalam setiap napas yang sadar, dan dalam setiap rasa yang jernih. Sudah saatnya kita berhenti merasa malu menyebut ajaran nenek moyang. Leluhur kita bukan orang sembarangan. Mereka membangun peradaban, menata hidup, dan menjaga harmoni dengan cara yang sangat luhur. Kita boleh menerima ajaran baru, tapi jangan lupa akar. Karena pohon yang besar pun akan tumbang kalau akarnya tidak kuat. Dan akar kita adalah leluhur yang mengajarkan, hidup itu harus eling lan waspada, hidup itu harus nyanding rasa lan pikir, hidup itu harus rumangsa, bukan merasa. Jika Anda menangis mendengar ini, jangan tahan. Itu bukan kelemahan, tapi pertanda bahwa jiwa Anda masih hidup. Bahwa masih ada ruang dalam hati Anda yang bisa tersentuh oleh kebenaran rasa. Saya tidak sedang ingin menang. Saya tidak sedang ingin membanggakan ajaran siapapun. Saya hanya ingin mengatakan satu hal, leluhur kita tidak pernah meninggalkan Tuhan. Mereka hanya punya cara yang berbeda. Dan cara itu mungkin jauh lebih dalam dari yang bisa dijelaskan oleh kata-kata. Jika kita bisa kembali menyentuh rasa itu,
maka kita tidak sedang melawan agama apapun. Justru kita sedang membangunkan kembali jiwa kita yang tertidur di tengah keramaian ibadah tanpa makna, dan mungkin itulah sembahyang sejati.